Bayangkan saja, di sebuah tempat rahasia yang terpisah dari dunia nyata, beberapa orang dilatih sejak usia muda untuk menjadi pejuang yang tangguh. Seorang pejuang yang sendirian setara dengan 100. Hal serupa terjadi dalam kisah kita hari ini. Bermula di sebuah tempat tato, seorang pria tua sedang membuat tato di bahu seorang gangster. Tiba-tiba, anak buah gangster itu memberinya sebuah amplop berisi pasir hitam. Para preman itu tidak tahu artinya, tetapi pria tua itu membeku saat melihatnya. Di dalam amplop itu tertulis bahwa pasir hitam berarti ninja paling berbahaya di dunia akan segera datang. Bertahun-tahun yang lalu, ia bertemu dengan para pejuang ini, dan ia tahu betapa tangguhnya mereka. Kemudian, ia menunjukkan luka yang sudah berusia bertahun-tahun di dadanya. Sebenarnya, jantung pria tua ini berada di sisi kanan, dan inilah alasan mengapa ia selamat dari serangan ninja tersebut. Tiba-tiba, kepala seorang pria terpisah dari tubuhnya, dan suasana ketakutan menyebar kemana-mana. Kemudian sebuah kawat jatuh dari langit-langit dan menarik seorang pria ke atas. Ketika ia kembali, tubuhnya tercapik-capik. Para ninja ini selalu menyerang sambil bersembunyi di kegelapan, dan seketika mereka membuat sungai darah mengalir di sana. Ketika semua orang mati, para ninja muncul dari kegelapan. Setelah itu kita diceritakan kisah generasi Ozone Jepang. Ini adalah generasi ninja yang ditakuti, yang pemimpinnya adalah Lord Ozone. Mereka mengumpulkan anak-anak dari seluruh dunia, dan setelah pelatihan yang ketat, mereka menjadi ninja. Semua orang besar di dunia tahu tentang ninja ini, tetapi masyarakat umum tidak tahu tentang mereka. Siapapun bisa membunuh siapapun dengan memberi mereka 100 kilogram emas. Dan kedua generasi ini telah bekerja dalam kegelapan selama berabad-abad. Konon, mereka juga berada di balik kematian Presiden Rusia dan Perdana Menteri Jepang. Suatu hari, seorang anak dibawa ke sana. Orang tuanya telah meninggalkannya begitu saja. Jadi Ozone membawanya. Dan Ozone yakin dalam hatinya bahwa anak ini akan menjadi pemimpin generasi ini di masa depan. Karena itu, ia mulai menjalani pelatihan yang sangat ketat. Pada usia 10 tahun, ia memiliki banyak. Maka, Raizo dipaksa berjalan di lantai kayu. Dan jika ada suara sekecil apapun, Ozunu akan memukul kakinya dengan keras. Malam harinya, ia tidak bisa tidur karena kesakitan. Tetapi seorang gadis bernama Giri datang dan mengoleskan salib pada lukanya. Gadis itu juga menjalani pelatihan ninja seperti Raizo. Di sana, semua orang diajari untuk membuang segala macam emosi dari dalam diri. Namun, Giri berbeda dari yang lain. Ia menganggap membunuh orang adalah tindakan yang sepenuhnya salah. Seiring berjalannya waktu dan Raizo tumbuh dewasa, tidak ada percakapan khusus di antara keduanya. Keduanya hanya saling memandang dari kejauhan. Sahab Raizo telah menjadi ninja paling cakap di generasi Ozunu, tetapi ia kalah saat menghadapi Takeshi, seniornya, karena Takeshi telah menyerang dengan licik. Alih-alih menyelamatkannya, Ozunu justru menghinanya dengan menyebutnya lemah. Takeshi memukul perut Raizo dengan keras menggunakan jari-jarinya, dan pria malang itu mulai mengerang kesakitan. Keesokan paginya, Ozunu melihat Raizo siap berlatih lagi. Ozunu sangat senang melihat dedikasinya. Tak lama kemudian Raizo mengalahkan semua lawannya, bahkan dengan mata tertutup. Namun Giri tetap tidak menyukai pertempuran di sana. Raizo sering menjelaskan kepadanya bahwa jika Ozunu tahu, ia akan mengambil jantung siapapun. Lalu Giri berkata, "Tapi kau punya jantungku, bagaimana mungkin orang lain mengambilnya?" Suatu hari Giri mendapat tugas membunuh seseorang dengan pisau. Ketika ia tidak melakukannya, Ozunu menikam wajahnya dan mengurungnya di dalam kandang. Malam harinya, Raizo diam-diam menemuinya dan memberinya air. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Giri mulai melarikan diri dengan melompati tembok. Ia memanggil Raizo bersamanya, tetapi Raizo tetap setia kepada Ozunu. Akhirnya Giri melarikan diri, dan kini ia akan dihukum mati. Takeshi membunuhnya dengan menusuk jantungnya di depan semua orang. Hari itu sesuatu di dalam diri Raizo juga mati, tetapi ia masih tetap terhubung dengan Ozunu. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis bernama Mika menemukan beberapa bukti keberadaan ninja di Berlin. Ia pergi menemui bosnya, Maslow, dengan bukti-bukti ini. Namun, Maslow belum siap untuk percaya bahwa ninja seperti itu ada, yang hanya diketahui oleh orang-orang besar. Hal seperti ini tidak pernah terjadi. Maka Mika menunjukkan bukti keterlibatan ninja dalam penggelapan uang orang-orang penting dan kematian banyak pemimpin. Maslow pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Ia mengetahui bahwa seorang mata-mata bernama Sabatin juga telah mengumpulkan bukti serupa, tetapi tak lama kemudian ia dipecat dari pekerjaannya dan dibunuh. Di sisi lain, Razo juga berada di Berlin untuk suatu pekerjaan khusus. Ia sendirian di sebuah rumah kosong dan biasa berlatih keras setiap pagi. Suatu hari ia pergi ke tempat cuci pakaian dan melihat seorang wanita. Begitu melihatnya, Razo menyadari bahwa wanita itu adalah seorang ninja. Saat itu juga keduanya saling serang dan perkelahian sengit pun terjadi. Setelah beberapa saat, terlihat Raizo telah memasukkan gadis itu ke dalam mesin cuci dan pergi. Sementara itu, Mika pergi menemui istri detektif yang terbunuh setelah mendapatkan bukti keberadaan ninja. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya adalah orang
orang yang sangat berani. Tetapi setelah kejadian itu, ia menjadi sangat takut, sehingga ia mengunci setidaknya 2 pintu dan jendela di setiap rumah. Cahaya menerangi setiap sudut rumah. Ia tidak menyisakan ruang untuk bayangan agar ninja tidak bisa datang. Namun, suatu malam ketika mereka datang, lampu-lampu mulai mati secara otomatis. Keesokan harinya, seorang petugas datang ke kantor Mika karena ia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Malam itu, Mika pulang dengan hati-hati. Tetapi ia melihat tidak ada cahaya di seluruh jalan. Ia tetap memasuki rumahnya dan tepat pada saat itu seorang ninja menyerangnya. Yang mengejutkan, seorang ninja lain menyelamatkan nyawanya dan membunuh semua pembunuh itu. Itu tak lain adalah Raizo. Kita telah melihat bahwa sebelumnya dalam misinya, Raizo melampiaskan semua amarahnya dan membunuh pria itu dengan brutal. Setelah misi ini, ia pergi menemui ninja-ninja lain di atap. Lord Ozunu berkata bahwa ia bangga pada Raizo, tetapi tiba-tiba Raizo menyerangnya dan menyerang mata dan wajahnya. Para ninja yang bersamanya menyerang pemimpin tersebut dan melukainya parah, lalu melemparkannya dari atap. Untungnya, Raizo jatuh ke air dan lolos. Setelah hari itu, Raizo mulai melawan para ninja dan menggagalkan semua misi mereka. Ia juga menyelamatkan nyawa Mika karena alasan ini. Setelah itu keduanya tiba di sebuah hotel dan berganti pakaian karena ninja dapat menjangkau manusia dengan kemampuan pendengaran khusus mereka. Kemudian Amerika memberitahu Neko bahwa ia bersama Raizo, tetapi Aslo telah menerima perintah untuk menangkap Raizo. Ia tahu bahwa Raizo bukanlah musuhnya, tetapi ia harus mengikuti perintah tersebut. Jadi, ketika Aslo pergi menemui Mika dan Raizo, polisi menangkapnya. Kemudian ia dipenjara di penjara yang sepi dan diikat dengan rantai. Ketika Mika mengetahui bahwa Maslo juga terlibat dalam hal ini, ia pergi untuk berbicara dengannya. Tetapi Maslo sama sekali tidak siap untuk melepaskannya, karena Raizo hanya dapat tetap aman dari para ninja di penjara. Malam harinya, Mika pergi memberi air kepada Raizo, tetapi Raizo mulai berkata bahwa para ninja akan datang kapan saja. Ia juga mencoba memperingatkan Maslo, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba lampu padam dan para ninja muncul dari kegelapan. Bahkan pasukan prajurit pemberani dan senjata mereka pun tak cukup untuk menghadapi para prajurit berbahaya itu. Mika kemudian melepaskan rantai Raizo. Ia kemudian melawan para ninja dan meminta Mika untuk melarikan diri. Raizo adalah ninja terbaik dari generasi Ozunu, tetapi menghadapi begitu banyak ninja bersama-sama menjadi beban. Bahkan baginya, akhirnya Raizo dan Takeshi sampai di jalan sambil bertarung. Takeshi hendak menghabisi Raizo dengan pedangnya ketika Mika menabraknya dari belakang dengan mobilnya. Mika kemudian membawa Raizo ke hotel. Meskipun Raizo terluka parah, ia tidak mau pergi ke dokter. Duduk di dekat Raizo yang terbaring tak sadarkan diri di kamar, Mika mulai merawatnya. Mika berterima kasih kepada Raizo karena telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian ia mengeluarkan alat pelacak agar Maslo dapat mengetahui lokasinya. Namun sebelum polisi tiba, para ninja datang dan membawa Raizo pergi. Ketika polisi tiba, hanya Mika yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa mereka membawa Raizo dari sana hanya 10 menit yang lalu. Di sisi lain, Raizo dihadirkan di hadapan Lord Ozunu. Ia memberi Raizo satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf, tetapi Raizo berkata, "Aku tidak akan tunduk." Mendengar hal ini, amarah Ozunu membumbung tinggi karena hingga beberapa tahun yang lalu ia mengira anak ini akan menjadi kepala suku di masa mendatang. Ia menempatkan Raizo di posisi kiri dan kemudian melancarkan beberapa serangan berbahaya dengan jari-jarinya. Biasanya orang akan mati hanya dengan satu serangan dari Ozunu, tetapi Raizo hanya memuntahkan darah. Bersamaan dengan itu, alat pelacak juga keluar. Pada saat yang sama, Mika menyerang dengan seluruh pasukan polisi dan menciptakan kegemparan. Banyak ninja terbunuh dalam ledakan tersebut. Banyak orang dari kedua belah pihak gugur dalam pertempuran berdarah ini. Raizo dikepung oleh Takeshi dan anak buahnya. Raizo mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengalahkan semua orang satu persatu. Kemudian Takeshi dan Raizo berhadapan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Akhirnya, Raizo menang dan ia memotong sebagian tubuh Takeshi. Sekarang giliran Ozunu. Ia melihat Ozunu sedang duduk dengan nyaman di sebuah ruangan. Sementara di luar terdengar ledakan besar. Tiba-tiba Ozunu menghilang di udara dan muncul dari kegelapan di belakang Raizo. Hanya dengan satu dorongan, ia menghembuskan Raizo ke udara. Kemudian keduanya menghunus pedang mereka dan saling haus darah. Ozunu sekali lagi memberinya kesempatan untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa ia adalah ayah Raizo. Ia yang membawanya ke sana dan membesarkannya dari kecil hingga sekarang. Namun Raizo menjawab bahwa ia bukan anak siapa-siapa dan akan menghirup napas kebebasan pertamanya hanya setelah membunuh Ozunu. Kemudian ia menerkam Ozunu, tetapi ia menghilang sekali lagi. Saat itu Mika datang untuk membantunya. Melihat kesempatan itu, Ozunu menusuk dada Mika dengan pedang dari belakang. Melihat ini, Raizo teringat bagaimana makhluk-makhluk ini telah membunuh Kiri, kekasih masa kecilnya. Dipenuhi amarah, Raizo memotong Ozunu menjadi
menjadi 3 bagian dengan pedangnya dalam satu tebasan. Raizo membawa Mika keluar, dan para dokter memeriksanya. Ditemukan bahwa jantung Mika sebenarnya berada di sisi kanan, jadi dia akan selamat. Akhirnya, Raizo merobohkan tembok akademi dan melakukan persis seperti yang diinginkan Giri. Dengan cara ini, ia pergi dari sana dengan Giri tetap di dalam hatinya. Pernahkah Anda mencintai seseorang dengan sepenuh hati? Dan jika ya, apakah cinta Anda terpenuhi atau tidak? Beritahu kami di kolom komentar.